Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai UKK tahun 2025 untuk kompetensi keahlian layanan perbankan. Nah, untuk pembahasan UKK-nya, saya akan fokus kepada pengoperasian aplikasi program pengolah angka atau spreadsheet yang ada di paket 1, 3, dan 4 ya. Jadi ada 3 paket 1, paket ketiga, dan paket keempat yang memiliki unit atau skema tentang membuat spreadsheet. Kita mulai saja ya. Untuk soal yang muncul di UKK tahun 2025 untuk kompetensi keahlian layanan perbankan, ada 4 soal praktik spreadsheet yang akan dikerjakan. Untuk video kali ini saya akan membahas satu soal, ya soal pertama dari soal untuk paket program pengolah angka. Kita lihat di sini di soal pertama ini ada daftar nilai uji kompetensi SMK bisa hebat, dan kita bisa lihat di sini yang diminta itu adalah mengenai nantinya akan untuk pengisian ya. Kita akan mengisi lama pekerjaan, jumlah nilai, rata nilai, keterangan, dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk berikutnya di sini disebut bahwasanya kerjakan di sheet yang pertama. Jadi artinya nanti ada 4 soal, maka masing-masing soal itu dikerjakan di sheet pertama untuk soal praktik 1, sheet kedua untuk praktik kedua, dan selanjutnya. Kalau kita lihat dari tabel yang ada di soal ini, kita lihat yang dimintanya ada di A, B, C, D, E, F, G, dan H ya, yang diminta untuk kita isi. Jadi ketentuan soalnya bisa kita lihat di sini, di mana untuk A itu kita diminta untuk menghitung nilai waktu, B untuk menghitung jumlah nilai, C rata-rata nilai, dan selanjutnya. Di sini saya sudah buat kan ya soal tabel yang ada di soal pertama dari UKK spreadsheet untuk layanan perbankan, di mana kita akan mengisi kolom yang diminta untuk kita isi sesuai dengan ketentuan soal yang ada di sini ya. Kita mulai dengan merapikan terlebih dahulu tabel-tabel yang ada biar supaya enak dilihatnya kan. Jadi misalkan seperti judul ini kita merge and center kan ya, merge and center ya kan. Oke, selanjutnya juga sama, kita merge and centerkan juga. Mungkin bisa kita tebalkan tulisannya karena ini judul kan, jadi lebih cakepnya sih dengan di bold kan judulnya. Nah, kemudian tanggal mulai sudah kita buat. Untuk nomor nama dan selanjutnya ini kita pakai wrap text ya. Kita bisa tekan baris ya, nomor barisnya. Kalau di saya kan nomor baris yang ke-6, jadi saya tekan nomor baris ke-6. Kita cari wrap text. Oh, di sini ya, di atas. Lupa. Oke ya, yang ini kita tekan wrap text ini supaya ya dia turun dalam satu baris, itu bisa di dua ya, artinya tulisannya bisa turun ke bawah. Berikutnya kita cek untuk nomor, mungkin bisa kita tengahkan untuk nomor ini. Kemudian untuk bagian laki-laki perempuan ini bisa kita kecilkan kolomnya dan bisa kita tengahkan juga. Untuk kolom tanggal selesai sepertinya sudah cukup ya, seperti ini saja. Lama pekerjaan bisa kita kecilkan kolomnya. Kemudian untuk jurnal umum ini angka-angkanya bisa kita tengahkan juga ya. Dan selebihnya tinggal kita buatkan border saja lagi ya. Oh, tunggu, yang ini kita bisa merge and centerkan dulu ya. Dan selanjutnya bisa kita buat bordernya.
Oke, seperti ini hasilnya ketika kita sudah selesai memakaikan border atau garis-garis. Ini mungkin bisa kita warnai ya sesuai dengan yang di soalnya. Ini sih biar supaya lebih cakep aja sih. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengerjaan soalnya dengan membuat rumus-rumus yang dibutuhkan di masing-masing kolom-kolom yang kosong ini. Yang pertama dari lama pengerjaan. Lama pengerjaan itu disebutkan ya yang A, didapatkan dari tanggal selesai dikurang dengan tanggal mulai. Kemudian tipe datanya diakhiri dengan karakter hari. Maka disebutkan ya bahwasanya dimulai dari tanggal selesai dikurangi dengan tanggal hari. Jadi kita mau mencari berapa lama pengerjaannya, berapa hari. Maka kita buat untuk membuat rumus, jangan lupa pakai sama dengan selalu ya. Kita klik tanggal sama tanggal selesainya, kemudian kita kurang dengan tanggal mulai. Nah, untuk tanggal mulai ini kita kunci ya, karena nanti kan kita mau copy ke bawah ya rumusnya. Jadi supaya tanggal mulai ini nanti ketika kita kopikan ke bawah dia nggak geser ke bawah datanya, selnya gitu. Kalau kita tidak kuncikan ya, tidak kita kunci tanggal mulai ini, dia bisa bergeser. Misalnya nih kita contohkan ya, kita mau geser dia ke bawah, copy dia ke bawah gitu ya. Nah kan jadinya value gitu. Karena kenapa? Karena tanggal mulainya ini tidak kita kunci tadi. Jadi ketika kita mau mengcopy ke bawah, dia akhirnya value gitu ya. Dia akhirnya kita lihat malah ke sini ya. Yang seharusnya di sini dia jadinya malah ke sini pindahnya. Oke. Nah, maka sel yang di sini yaitu sel yang D5, sel untuk tanggal mulai itu harus kita kunci. Ya, cara mengkuncinya adalah kita buatkan dulu ya tanggal selesai dikurang tanggal mulai. Ya, nah kita mau mengunci tanggal mulai ini. Caranya adalah dengan menekan F4 atau mungkin di masing-masing laptop kan beda ya settingannya. Ada yang F4 saja sudah dapat atau pakai Fn, tombol Fn bersamaan dengan tombol F4. Jadi tombol Fn bersamaan dengan tombol F4 ditekan bersama ya. Ada yang hanya sekedar tombol F4 aja ditekan seperti punya saya. Di saya hanya cukup tombol F4 saja. Tapi mungkin di tempat kalian butuh dua tombol ditekan bersamaan, yaitu tombol Fn dan tombol F4. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah muncul tanda dolarnya, kita bisa enterkan dia. Oke. Nah, coba kalau kita cek. Ya, benar kan? Dia tidak turun gitu ya. Dia tidak berpindah, tetap berada di sel yang sama ya, karena selnya sudah kita kunci. Jadi kita bisa lihat untuk pengerjaan dari tanggal 4 kurang tanggal 1 kan 3 hari, tanggal 5 kurang tanggal 1 4 hari. Nah, disebutkan di sini dikatakan bahwasanya tipe data diakhiri dengan karakter hari. Jadi harus ada pakai hari. Kalau ini kan cuma 3 saja, 4 saja, harinya nggak ada. Nah, cara memunculkan kata hari itu caranya adalah kita sorot yang di pertama ya, punyanya Atika. Kita pergi ke home, kemudian kita pilih bagian saya ulang ya. Lalu di bagian yang general yang ada di sini gitu ya, yang ada fungsi-fungsi ini. Oke, kemudian kita pilih, kita perbesar ya, kita pilih pilihan yang lain yang ada number format ya. Nah, selanjutnya setelah muncul dialog box format cells ini, kita pergi ke custom. Oke, setelah itu kita pilih 0 yang ada di sini. Nah, setelah pilih 0 yang ada di sini, kita ketik bagian type-nya ini ya. Kita ketik bagian type, spasi, kemudian tanda petik 2, lalu kita bikin hari ya. Saya bikin huruf kecil saja, hari, tanda petik 2. Nah, jadi spasi, tanda petik 2, hari, tanda petik 2 lagi. Sehingga sampelnya kita bisa lihat di sini ya. Jadinya dia 3 hari gitu. Oke, kita oke kan? Nah, muncullah dia jadi 3 hari. Kalau kita kopikan ke bawah, ya dia ikut serta nanti kita kopikan ke bawah ya.
Oke, untuk lama pengerjaan bagian A itu sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi bagian B, yaitu didapat dari nilai mata lomba ya. Gunakan fungsi sum. Nah, ini kayaknya gampang ya kalau kita mau mensum-sumkan ini, mau menjumlahkan. Caranya adalah kalau shortcutnya itu adalah kita tekan tombol alto dengan sama dengan ya, jadi ditekan bersamaan tombol alto dan sama dengan shortcutnya itu gitu. Kita akan menjumlahkan dari jurnal umum sampai ke spreadsheet ya, dari jurnal umum angka nilai jurnal umum sampai ke bagian spreadsheet. Setelah itu kita enter. Kita dapatkan hasil jumlah nilai dari Atika itu 405. Oke. Lalu untuk mengisi bagian C ini, di soal kita lihat rata-rata nilainya itu dari nilai mata lomba, gunakan fungsi average ya. Gunakan fungsi average. Untuk fungsi average ini saya belum menemukan shortcutnya apa di tombol. Kalau mungkin kalian tahu boleh ya share ilmunya. Jadi saya akan buatkan ya secara manual saja ya, saya buatkan sama dengan average. Setelah itu di blok dari nilai jurnal umum ini sampai ke spreadsheet. Dan seterusnya ya ditutup dan enter. Oke, kita dapatkan rata-rata nilai untuk Atika sebanyak 81 ya, sebesar 81. Dan selanjutnya kita pindah ke bagian D. Bagian D itu untuk mengisi kolom keterangan, disebutkan bahwasanya jika nilai gitu ya, nilainya itu lebih atau sama dengan 79 maka kompeten, atau kurang dari 79 maka belum kompeten. Nah, kalau sudah pakai kata jika-jika ini berarti kita akan menggunakan fungsi apa? Fungsi if. Ya, benar-benar fungsi if. Jadi kita akan menggunakan fungsi if sama dengan if ya, if ya terserah deh mau pakai huruf besar huruf kecil, sebenarnya sama aja, yang penting ya itu rumusnya ya, if gitu. Buka kurung, lalu dia meminta logical test ya, logical apa logical Oke. Dia minta logical testnya itu tentu dengan melihat disebutkan bahwasanya rata-rata ya, dicek menggunakan rata-rata. Jadi logical testnya itu kita menggunakan rata-rata nilai. Jadi rata-rata nilai Atika itu ada 81. Berarti kita klik angka 81 ini ya, sel L7 di tempat saya gitu ya, saya klik. Setelah itu kita tekan tombol titik koma. Kalau saya lihat di punya saya di sini adalah titik koma ya, tanda pemisahnya. Kalau tempat kalian mungkin ada yang koma gitu. Jadi tergantung ya dari laptop masing-masing settingannya. Kalau misalnya settingannya koma, berarti kalian pakai koma untuk tanda pemisah antara logical test dengan yang value if true ini. Tapi kalau misalkan tanda pemisahnya pakai titik koma, ya kalian wajib gunakan titik koma. Seperti di tempat saya itu pakai titik koma. Ya, sehingga berpindahlah dia ya, bold ya, berpindah ke kita akan mengisi yang value if true. Nah, sebelum kita ke value if true ini, masih kurang rumus untuk logical testnya. Tadi kan disebutkan rata-rata nilainya itu yang di sini, kalau misalkan lebih atau sama dengan 79 maka kompeten. Jadi kita isi terlebih dahulu ya, nilai L7 ini lebih atau sama dengan ya, lebih atau sama dengan 79. Nah, jadi disebutkan bahwasanya rata-rata nilai yang ada di kolom sel L7 ini ya, sel L7 yang tertutup ini itu lebih atau kurang lebih atau sama dengan 79, maka ya makanya kita bikin tanda pemisah. Baru kita masukkan value if true-nya. Maka disebutkan kompeten gitu ya. Maka kalau kompeten, karena ini kompeten ini adalah tulisan dalam bentuk teks, maka kita harus pakai tanda petik 2. Khusus untuk yang ini ya, teks ya, untuk data teks. Kalau numerik atau nomor itu tidak perlu kita pakai tanda petik 2. Hanya khusus untuk yang teks saja kita wajib untuk menggunakan tanda petik 2. Oke. Nah, kita sudah buatkan untuk nilai rata-rata yang lebih atau sama dengan 79, maka dibuatkan jawabannya harus kompeten nantinya ya. Yang benarnya gitu. Value if true. Tapi
kita pindah lagi ke value if false dengan tanda pemisah. Ya, saya titik koma, di tempat kalian mungkin koma gitu ya, tergantung dari settingan laptop masing-masing. Oke, jadi berikutnya disebutkan bahwasanya kalau di bawah 79 maka belum kompeten. Nah, tinggal kita buatkan saja lagi tulisan belum kompetennya ya, karena kan ini sudah lebih atau sama dengan 79. Berarti sisanya yaitu di bawah 79 kita bikin belum kompeten. Oke, nah ini dia rumusnya. Jadi turun ke bawah dia. Oke, nah jadi seperti ini, tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya Atika memperoleh keterangan kompeten. Kenapa? Karena nilainya lebih dari 81. Nilainya lebih dari 79 ya. Oke, nilainya lebih dari 79 yang diharapkan. Oke, sekarang kita pergi ke jumlah nilai, yaitu yang E. Cara mengisi E itu adalah dengan jumlah nilai per lomba dari nilai total per mata lomba. Gunakan fungsi sum. Artinya kita akan menjumlahkan dari atas, dari milik Atika sampai miliknya Dira. Maka kita fungsi sum, pakai shortcut auto sama dengan sudah dari atas ke bawah. Oke, sudah terblok atas ke bawah, enter. Dapat untuk jumlah nilai secara keseluruhan dari jurnal umum. Selanjutnya rata-rata nilai tentu pakai fungsi average ya. Untuk F yaitu pakai ya fungsi average. Maka kita buatkan sama dengan average. Kita blokkan juga dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Oke, lanjut nilai terbesar pakai max kan ya, benar ya, pakai max. Kita buatkan sama dengan max, buka kurung, blokkan dari atas sampai bawah, dan tutup kurung, enter. Dan terakhir, benar gak sih 86 yang paling besar? Iya benar ya, 86 paling besar. Terakhir min ya, berarti nilai terkecil adalah min. Kita buka kurung, blokkan semuanya dari atas sampai bawah, tutup kurung, dan enter. Kita dapatkan nilai terkecil adalah 70 ya. Paling terkecil 70, benar ya? Oke, benar. Dan sekarang kita tinggal mengcopy saja lagi rumus-rumus yang sudah kita buat. Dimulai dari yang lama pengerjaan ini bisa kita klik ke bawah atau double klik. Bisa kita seret ke bawah atau bisa kita tinggal klik double klik saja di sini ya, tapi tentu munculkan dulu kursornya jadi warna hitam. Double klik, nggak bisa. Oke. Kalau kalian mungkin bisa kali ya, tempat saya nggak mau dia. Oke, jadi saya seret aja ke bawah dan kita dapatkan seluruh hasil yang ada. Coba kita cek dulu ya, tanggal 5 ke tanggal 1 4 hari benar, tanggal 3 ke tanggal 1 2 hari benar, dan tanggal 3 ya tanggal 4 ke tanggal 1 3 hari ya. Sudah benar ya. Lanjut, jumlah nilai ini tinggal kita kopikan ke bawah. Begitu juga nilai rata-rata, ini benar nggak sih, nggak bisa di double klik? Oh bisa. Oke. Nah kecuali yang ini ya, ini nggak perlu, tinggal sini saja. Dan untuk keterangan kompeten ini bisa kita seret ke bawah atau di double klik. Oke, nah ini nggak perlu ya. Dan kita lihat hasilnya, coba kita cek hasilnya ya. Kita lihat bahwasanya ini belum kompeten karena nilai rata-ratanya 77 ya, benar kan? Karena kan kalau di bawah 79 itu belum kompeten. Jadi ini dapat 77 si Jihan ini, maka dia keterangannya belum kompeten. Begitu juga untuk Sutrisno sama Raihan 7676 belum kompeten. Sedangkan yang lain kita lihat di atas 79 seperti Mutiara ini ya, dapat nilai rata-rata, dapat nilai pas-pasan gitu, tapi lumayan gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan predikat kompeten. Oke, selanjutnya tinggal mengisi jumlah nilai, kita kopikan, kita blok aja dulu ke semuanya. Setelah itu kita seret ya, kopikan sampai ke rata-rata nilai, dan kita dapatkanlah hasil untuk masing-masing kolom yang ada ya. Ini kosong kan ya, nggak ada apa-apa di sini.
Nah, seperti itulah hasil pengerjaan untuk soal pertama di UKK tahun 2025 kompetensi keahlian layanan perbankan. Bagaimana, bisa dipahami? Kalau masih belum dapat dimengerti, mungkin bisa berkabar di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan kalau tidak bisa saya jawab, mungkin karena agak kesulitan dalam menerangkannya via komentar. Sampai di sini dulu saya cukupkan video ini. Nanti akan saya lanjutkan video berikutnya untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4 di program aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet kompetensi keahlian layanan perbankan. Sampai di sini dulu, terima kasih and bye-bye.